toharo, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharo ini, mereka selalu suci, tidak pernah baik menstruasi atau mencret, tidak pernah. Nah, kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan 1 minggu dalam sebulan terkena dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan, tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk surga. Lah itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah nggak bisa dibayangin. Jadi nggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfikin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasaalun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir takut mendapat azabnya Allah, tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah saya juga sampai ke surga ini. Si fulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasaalun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki, itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11.
Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis, minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya nggak khusyuk, sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, solat yang khusyuk, solat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali solat itu, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan solat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau solat kita nggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet nggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada